Ini adalah hotel yang hanya menerima jiwa orang mati. Gadis ini meninggal karena kelaparan. Hotel sudah menyiapkan berbagai makanan lezat untuknya. Pria ini meninggal karena kedinginan. Hotel langsung menyalakan api untuk menghangatkannya. Dengan wanita tua ini, untuk alasan apa dia mati? Sejauh ini belum ada jawaban. Gadis yang berjalan penuh karisma ini adalah pemilik hotel jiwa ini. Namanya Young Man Wall. Dia bukan manusia, dia bukan iblis, dia abadi. Dia juga pecinta uang. Malam itu, hotel menerima tamu tak diundang. Dia jelas bukan jiwa, tapi bisa melihat hotel. Saat dia berlutut untuk mengikat tali sepatu, seorang gadis bertelanjang kaki lewat di depannya dan masuk ke dalam hotel. Pria itu melihat ini dan mengikutinya. Setelah melangkah masuk, dia terkejut dengan kemewahan ruangan itu. Dia duduk di depan iblis perempuan yang baru saja tiba. Dia tidak tahu bahwa gadis di depannya adalah iblis, terus-menerus berbicara dengannya. Kemudian berbalik dan bersiap untuk berjalan-jalan hotel. Saat dia berjalan melewati koridor, dia melihat seekor ular emas. Awalnya dia hendak mengambilnya sebagai miliknya, tetapi akhirnya menyerah. Tapi setelah dia pergi, ular itu tiba-tiba bergerak. Perlahan merangkak ke arahnya. Dia terus-menerus berjalan sampai dia tiba di depan sebuah pohon kering. Anehnya, hanya ada satu bunga di pohon itu. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia masih belum ada hadiah ulang tahun untuk anaknya. Dia segera ingin memetik bunga itu sebagai hadiah ulang tahun untuk putranya. Tiba-tiba, angin kencang menghempaskannya ke tanah. Selanjutnya, sepatu hak tinggi menginjak dadanya. Ternyata itu adalah pemilik hotel, Young Man Wall. Young Man Wall tahu dia mencuri barang-barang. Dia menyangkal bahwa dia tidak mencuri apapun. Pada titik ini, seekor ular emas tiba-tiba merangkak keluar dari tubuhnya. Young Man Wall hendak untuk mengakhiri hidupnya. Pria itu berlutut di tanah memohon. Mengatakan bahwa dia sendiri memiliki anak kecil yang harus diurus. Setelah itu, pria itu menyaksikan tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan. Dia sangat ketakutan. Ternyata sebelum masuk hotel, pria itu tidak berhati-hati untuk jatuh dari lantai atas. Jiwa meninggalkan tubuhnya dan memasuki hotel ini. Saat ini, dia sedang dirawat di rumah sakit. Sekarang, jika dia tidak kembali, kemungkinan dia tidak akan bisa kembali. Young Man Wall menemukan bahwa pohon revolusi Saikas tidak berbunga selama ribuan tahun. Tiba-tiba, bunga bermekaran lagi karena pria ini. Mungkin sudah ditakdirkan bahwa Young Man Wall akan mengampuni dia sekali. Syaratnya adalah 20 tahun kemudian. Dia harus membawa putranya ke hotel ini. Pria itu berpikir dia tidak bisa mati sekarang. Anak kecilnya masih membutuhkannya. Jadi dia menyetujui permintaan Young Man Wall. Young Man Wall hanya menyentuhnya sedikit. Pria itu langsung terbangun. Dia pikir dia hanya bermimpi. Ketika dia keluar dari rumah sakit, dia melihat pemakaman seorang polisi perempuan. Bukankah ini gadis yang dia temui di hotel? Jumlah uang di buku tabungannya juga ditambah lebih 1 nol. Hanya sekarang dia menyadari bahwa itu bukan mimpi. Dia benar-benar menjual anaknya ke hotel itu. Dia ingin membatalkan kontrak. Maka ia segera membawa anaknya untuk mencari kemana-mana. Tetapi tidak dapat menemukan hotel itu. Yuk lihatlah. Gadis ini muncul dari sungai. Dia berdiri di tepi sungai dan lihat gadis berbaring di sana yang tampak persis sepertinya. Maka dia tahu dia sudah mati. Kemudian lihatlah orang yang membunuhnya di antara orang banyak. Patah hati, dia menutup matanya. Kemudian, dia lihat bulan yang sedang terbit. Gadis itu berubah menjadi iblis air. Di sisi lain, semakin tinggi bulan terbit. Inilah waktu hotel mulai beroperasi. Hotel itu bernama Del Luna. Sebuah hotel yang didedikasikan untuk menyambut jiwa-jiwa yang mengembara. Gadis berjubah panjang itu berjalan dengan percaya diri. Adalah Young Man Wall yang pemilik hotel ini. Gadis ini abadi, tidak menua, bukan manusia atau iblis. Iblis perempuan datang ke hotel ini. Pelayan membawanya ke lift. Sang iblis perempuan adalah seorang polisi. Dia meninggal karena pekerjaan yang benar. Ketika dia pergi ke neraka, sebuah mobil yang sangat mewah disiapkan untuknya. Mereka yang mati demi keadilan seperti dia, kehidupan selanjutnya pasti akan bereinkarnasi di tempat yang baik.
Tapi gadis ini tidak setuju untuk pergi seperti itu. Yang Menwol memberitahunya bahwa jika dia melakukan hal-hal yang mempengaruhi dunia manusia, hidup selanjutnya mungkin harus bereinkarnasi sebagai binatang. Sang iblis perempuan mengatakan bahwa dia tidak ingin membalas dendam, tetapi ingin si pelaku dihukum oleh hukum. Berharap Yang Menwol dapat membantunya berurusan dengan urusan duniawi. Membutuhkan penggunaan uang duniawi untuk membayar. Yang Menwol bertanya pada sang iblis perempuan apakah dia punya uang tabungan di duniawi. Sang iblis perempuan itu segera mengeluarkan peluru dari kepalanya dan memberikannya kepada Yang Menwol. Tepat pada saat upacara penghargaan wali kota sedang berlangsung. Yang Menwol mengenakan gaun ungu panjang. Di pundaknya bawa karabiner 98K. Pakai sepatu hak tinggi 20 cm. Wali kota menunjuk Yang Menwol, memintanya untuk meletakkan senjatanya. Tapi semua orang tak bisa melihat Yang Menwol. Hanya dia yang bisa. Yang Menwol melakukan beberapa manipulasi yang dikenalnya. Mengangkat senjatanya untuk membidik sasaran. Kemudian menarik pelatuknya. Wali kota berteriak bahwa gadis itu menembaknya. Tetapi tidak ada yang bisa melihat. Lalu dia menatap dadanya. Masih belum terkena peluru. Yang berdiri tepat di belakang wali kota. Pada titik ini, iblis perempuan muncul di depannya. Tapi tentu saja hanya dia yang bisa melihat. Wali kota sangat ketakutan sehingga dia jatuh dari tribun. Pada saat yang sama, dia mengatakan kejahatannya. Iblis perempuan itu segera menangis. Mencapai tujuannya. Yang Menwol dengan dingin mengambil senapan dan pergi.